Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Z, guru bahasa Inggris di SMKN 1 Rejang Lebong. Pada video kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi melalui game Bengkulu Pade. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak bersama-sama. Dunia pendidikan global sekarang ini menghadapi berbagai isu dan tantangan. Guru sebagai role model atau agent of change bagi peserta didiknya harus tanggap dengan segala macam perubahan pendidikan termasuk perkembangan terbaru di dalam dunia pendidikan. Hasil analisis selama proses pembelajaran ditemukan permasalahan yang sering dihadapi, antara lain kurangnya minat siswa terhadap pelajaran bahasa Inggris. Mereka menganggap bahasa Inggris sulit dan terkadang membosankan. Rendahnya motivasi dan literasi siswa terkait pelajaran bahasa Inggris. Sehingga ketika guru menjelaskan materi, banyak di antara siswa yang tidak memperhatikan. Mereka malah hanya berbicara dengan teman sebangku, bahkan ada yang tertidur di kelas. Kesulitan-kesulitan ini menyebabkan terkendalanya siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan ini, guru harus memahami bahwa setiap siswa memiliki karakteristik dan minat yang berbeda atau disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat mengarahkan siswanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat yang dimiliki oleh siswanya, sehingga potensi yang ada dalam diri siswa dapat dikembangkan secara optimal. Guru hendaknya dapat menggunakan media dan metode yang menarik, efektif, dan interaktif. Jadi, proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, tidak membosankan akan menjadi pilihan tepat bagi para siswanya. Saya memiliki ide untuk menerapkan strategi pembelajaran lewat game Bengkulu Pade, yaitu akronim dari pembelajaran aktif dan efektif kreatif. Lewat game Bengkulu Pade ini mengajak siswa untuk menyelami kekayaan budaya Bengkulu melalui permainan yang seru. Kata pade sendiri dalam bahasa Bengkulu tidak hanya berarti bagus atau menarik, tapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Bengkulu. Permainan edukasi ini mengajak siswa untuk menjelajahi keindahan Bengkulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik seputar budaya, adat istiadat, keindahan alam, dan kuliner di Provinsi Bengkulu. Bengkulu Pade bukan hanya sekadar permainan, mengasah keterampilan sosial dan membangun karakter pelajar Pancasila. Dengan bermain secara langsung, siswa diajak untuk berkolaborasi dan saling membantu dalam menyelesaikan tantangan yang ada. Mereka belajar untuk menghargai pendapat orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama sebagai tim. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui game Bengkulu Pade memiliki beberapa tantangan. Antara lain, murid belum terbiasa dengan game Bengkulu Pade. Masih ada siswa yang diam saja ketika berdiskusi. Ada juga beberapa siswa yang belum paham terkait pertanyaan yang ada di dalam game Bengkulu Pade, sehingga masih perlu bimbingan guru dalam proses pembelajarannya. Assalamualaikum. Proses belajar diawali dengan berdoa sebelum memulai pelajaran, dan kemudian saya memeriksa kehadiran siswa. Today we will learn about descriptive text. Saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi descriptive text. Ini ada 3. First, understanding about descriptive text. Memahami apa itu teks deskriptif. Yang kedua, jenis generic structures-nya. Diberikan juga pertanyaan pemantik kepada siswa terkait dengan materi descriptive text. Yang pertama ada identification and description. Selanjutnya,
Ini dia strategi pembelajaran berdiferensiasi melalui game Bengkulu Pade dengan beberapa langkah sebagai berikut. Setiap kelompok diberi waktu 10 menit untuk membaca dan menjawab soal berkaitan dengan tema yang mereka pilih. Kemudian, setelah 10 menit selesai, mereka kemudian memberikan lembaran teks deskriptif ke kelompok di sebelahnya dan kembali membaca dan menjawab soal dengan tema yang berbeda. Siswa mendiskusikan pertanyaan dan jawaban yang ada di lembar Bengkulu Pade di kelas. Setelah kegiatan berdiskusi, guru kemudian membagikan scrapbook, yaitu lembar yang berisi kertas kecil yang bisa dilipat menjadi buku lipat mini. Setiap kelompok diminta untuk mengisi jawaban yang diminta di tiap kolom. Misalnya, pertanyaannya terkait dengan lembaran Bengkulu Pade yang sebelumnya mereka diskusikan, yaitu apa judulnya, bagaimana struktur teksnya, dan kesimpulan teks lewat scrapbook. Tiap kelompok kemudian diminta untuk membuat proyek tentang deskriptif teks bertemakan Provinsi Bengkulu. Proses pembuatan proyek juga diserahkan kepada siswa untuk memilih sesuai yang mereka kehendaki. Misalnya, ada kelompok yang membuatnya bersama-sama di kelas, ada juga yang di rumah dan tempat lainnya. Siswa juga diberikan kebebasan untuk memilih proyek yang ingin mereka tampilkan. Misalnya, ada kelompok yang membuat video vlog, ada yang membuat poster, ada juga yang membuat pop-up book. Masing-masing kelompok memberikan tanggapan dan apresiasi terhadap presentasi yang ditampilkan. Guru memberikan komentar terhadap proyek siswa dan memberikan penilaian serta apresiasi. Di akhir pembelajaran, tiap kelompok kemudian mengisi lembar refleksi terkait proyek kelompok dan materi yang diberikan. Refleksi, hasil dan dampak. Berdasarkan hasil pembelajaran lewat game Bengkulu Pade yang telah saya lakukan, siswa telah mengalami peningkatan capaian pembelajaran. Persentase peningkatan ketercapaian belajar mencapai 90%. Hasil ini sangat baik atau outstanding result. Faktor keberhasilan dari strategi lewat game Bengkulu Pade yaitu guru menjadi fasilitator dalam pendampingan siswa. Selain itu, adanya kolaborasi antar siswa yang sudah memahami materi menjadi tutor belajar bagi temannya yang belum memahami materi. Lewat game Bengkulu Pade, capaian pembelajaran dengan materi deskriptif dapat dipahami dengan sangat baik oleh siswa. Mereka pun menjadi makin mengenal keanekaragaman budaya di Provinsi Bengkulu. Saya juga sudah melakukan diseminasi praktek baik ini lewat Kaum Raflesia yang ada di SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Melaksanakan diseminasi praktek baik yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi melalui game Bengkulu Pade. Alhamdulillah banyak respon positif dan rekan guru yang tertarik dan sudah mencoba praktik baik ini di kelas mereka. Rekan guru yang sudah ikut mempraktekkan strategi pembelajaran lewat game Bengkulu Pade ini adalah Miss Evi dan Mem Nurjana. Menurut mereka, kelas mereka menjadi makin aktif dan menyenangkan. Suka sekali dengan pembelajaran ini, luar biasa, anak-anak tereksplor dalam artian kami kaitkan dengan kebudayaan lokal kami, sesuai dengan Pade juga. Pade adalah bahasa lokal Bengkulu dan keren sekali singkatannya. Anak-anak jadi aktif, kreatif, mereka efisien pembelajarannya, ya awesome, very awesome. Bengkulu Pade menurut saya tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi juga membuat kita semakin tahu tentang kebudayaan dan keindahan yang ada di Provinsi Bengkulu. Ayo Bapak Ibu Guru, jadikan kelas menjadi aktif dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Guru hebat Indonesia maju. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.